Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali di channel Info Kepegawaian. Nah, jadi ini kita masih membahas aplikasi Simpek versi terbaru, di mana di sini akan saya jelaskan tentang kenaikan gaji berkala. Nah, jadi untuk kenaikan gaji berkala, caranya sama, tapi di sini tidak ada untuk tombol sinkron data. Itu dikarenakan karena di CISN BKN itu belum ada data KGB. Nah, jadi untuk sementara itu kita input saja di aplikasi Simpek. Nah, jadi itu caranya sama. Jadi kita kalau misalnya di sini ada KGB terbaru khususnya yang belum ada di sini, itu perlu kita input. Nah, jadi caranya itu kita masuk di usul data. Nah, seterusnya di sini ada isian. Jadi ini kita isi nomor SK-nya. Jadi itu nomor SK yang tertera di KGB yang akan kita input. Kemudian untuk tanggalnya, tanggal berapa. Nah, jadi itu bedakan antara tanggal dengan TMT. Jadi tanggalnya bisa saja lebih awal. Kemudian di sini ada TMT-nya. Jadi ini TMT itu TMT kapan KGB itu mulai berlaku. Nah, kemudian di sini ada masa kerja, ada tahun, kemudian ada bulan. Jadi ini lagi-lagi kita isikan sesuai dokumen KGB yang akan kita input. Nah, kemudian untuk gaji pokok di sini juga dimasukkan. Jadi ini gaji pokok yang baru. Karena di KGB itu akan ada dua gaji pokok lama, kemudian ada gaji pokok yang baru. Nah, jadi di sini caranya kalau kita mau input nilainya itu kita tidak perlu mengisi pemisah, misalnya titik atau koma, dan tidak juga menggunakan RP. Jadi contohnya kalau misalnya kita mau input 3 juta, itu kita sisa mengetikkan angka 3, kemudian 000. Jadi untuk titiknya itu dia langsung otomatis. Nah, seterusnya ada di sini inputan untuk golongan. Ini juga kita sesuaikan golongan apa yang tertera di KGB yang akan kita input. Nah, di sini juga ada unit organisasi induk. Kita isikan di mana KGB itu kita dapatkan. Nah, di sini ada nama pejabat penandatangan, siapa yang bertanda tangan. Kemudian terakhir kita upload untuk berkas KGB-nya. Jadi di sini sama berkasnya dalam bentuk PDF, ukuran maksimal 900 KB. Nah, setelah itu kita simpan. Nah, jadi setelah kita simpan, itu sama halnya dengan tab-tab yang lain, dia akan masuk di sini, daftar usul. Nanti setelah di-approval oleh admin BKPSDM, kemudian nanti akan muncul secara permanen di sini. Nah, jadi ini fungsinya kenapa kita harus mengupdate riwayat KGB, supaya nanti akan ada pemberitahuan, misal di aplikasi temanku yang kita gunakan untuk absensi. Nah, di situ akan muncul kapan lagi kita akan KGB, jadi kita akan gampang untuk mengingatnya. Nah, jadi seperti ini saya sudah punya 2 riwayat KGB, itu di 1 Maret 2021, kemudian di 1 Maret 2023. Nah, jadi perlu diketahui untuk KGB itu kita dapatkan 2 tahun sekali. Oke, jadi yang perlu kita perhatikan itu juga di scan-nya. Jadi di sini upayakan di sini terchecklist. Artinya ini file scan KGB-nya sudah ada. Kalau misalnya di sini masih tanda silang, artinya kita perlu mengedit. Misalnya di sini nantinya saat membuka aplikasi Simpek, terus di sini sudah ada datanya, tetapi di sini masih icon silang atau silang merah, berarti itu kita perlu edit di sini. Nah, jadi kalau misalnya kita edit, kita perhatikan juga data yang lain. Kalau misalnya ada kesalahan, itu kita perbaiki. Kemudian setelah itu kita di sini masukkan
file KGB-nya atau berkas KGB-nya. Nah, setelah itu kita simpan. Jadi sama seperti tadi, kalau misalnya ada di sini yang diedit, itu tidak akan langsung muncul di sini, tetapi dia akan masuk di daftar usul. Nah, jadi mungkin seperti itu penjelasan tentang kenaikan gaji berkala. Sekian video kali ini, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.